Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Statistika semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung akan mempresentasikan tentang struktur query language atau yang biasa kita ketahui dengan singkatan SQL. Keberadaan SQL sendiri sebagai sebuah bahasa pemrograman memiliki sejarah dan perkembangan yang panjang. Tentu saja, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dunia teknologi yang terus diperbaharui setiap tahunnya. Sehingga, mau tidak mau, banyak software yang diciptakan dengan teknologi baru. Dan tentu saja tidak menghilangkan keberadaan SQL ini. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sih pengertian SQL itu? Apa saja fungsi dan perintah dasarnya? Untuk mengetahuinya, kita simak ulasan singkat dalam tulisan di poin-poin berikut ini. SQL sendiri, secara umum bagi kalangan awam maupun pemula dalam dunia IT, bisa diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. Tentu saja, bahasa komputer dalam data basis relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute atau ANSI. Untuk sejarah kemunculan SQL, bila kita berbicara mengenai sejarah munculnya dan pengertian SQL, dapat mengacu pada artikel dari Johnny Arkel yang merupakan salah seorang peneliti di IBM. Artikel tersebut membahas mengenai ide pembuatan sebuah basis data relasional yang muncul di tahun 1970, tepatnya pada bulan Juni. Pada artikel tersebut juga dibahas mengenai kemungkinan di masa mendatang untuk menciptakan sebuah bahasa data yang standar. Oleh karena itulah, kemudian muncul istilah SQL yang mengacu pada singkatan dari struktur English Query Language. Setelah kamu mengetahui sejarah dan pengertian SQL, ini saatnya untuk lebih mengetahui apa saja perintah-perintah dasar yang terdapat dalam SQL tersebut. Setidaknya ada 3 jenis perintah dasar dalam SQL yang penjabarannya akan diulas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Jenis perintah dasar yang pertama adalah Data Definition Language atau yang biasa disingkat dengan DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dalam bahasa SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Yang kedua, ada Data Manipulation Language atau DML. Berikutnya dalam pengertian SQL, dikenal dengan adanya Data Manipulation Language atau DML. Seperti namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada pada sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis. Beberapa di antaranya adalah insert, select, update, dan delete. Yang ketiga ada Data Control Language atau DCL. Perintah dasar berikutnya adalah Data Control Language atau DCL. Perintah SQL ini digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun file yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama untuk yang penting. Untuk fungsi SQL, keberadaan SQL dalam mengelola sebuah database memberikan fungsi tersendiri bagi seorang admin.
Adanya SQL dapat memungkinkan kamu untuk mengakses maupun mengubah database. Kamu pun bisa menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan, termasuk pula memperbarui atau menyisipkan data dalam database. SQL juga bisa digunakan untuk menghapus sebuah data pada database. Fungsi lainnya adalah untuk membuat sebuah prosedur baru, dan ini akan tersimpan dalam sebuah database. Selain itu juga bisa mengatur hak akses dalam tabel, prosedur, maupun hal-hal penting lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.